Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada mahasiswa bimbingan dan konseling dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang profesi bimbingan dan konseling. Yang menjadi pertanyaan di awal adalah, siapa itu guru bimbingan dan konseling atau konselor? Oke, sebelumnya kita lihat bagaimana fenomena pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Fenomena ini tentu saja pernah kita lihat, pernah kita dengar, dan tentu saja pernah terjadi di sekolah. Yang pertama adalah apabila ada siswa yang rambutnya panjang, melebihi dari aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka guru bimbingan dan konseling selalu diterjunkan untuk menertibkan siswa-siswa tersebut. Sebagai ilustrasi, saya sajikan foto tersebut ya. Oke, selain pelanggaran dari sisi rambut, tentu saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh siswa. Di antaranya adalah siswa datang terlambat ke sekolah, kemudian siswa tidak mengerjakan PR, atau ribut pada saat pembelajaran, atau juga mungkin membolos. Nah, berbagai macam hukuman diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Di antaranya adalah membersihkan toilet di sekolah, dijemur dan hormat kepada bendera, kemudian juga keliling lapangan, disuruh push up, dan lain sebagainya. Sehingga ya, dari banyaknya hukuman yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa, sehingga melabelkan bahwasanya guru bimbingan dan konseling itu adalah polisi sekolah. Nah, apakah tepat guru bimbingan dan konseling itu disebut dengan polisi sekolah? Mari kita lihat hal-hal berikut ya. Nah, pertama saya ingin melihat fenomena kesalahan dalam memaknai pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama, bimbingan dan konseling hanya untuk siswa tertentu. Ini cukup familiar didengar ya, bahwasanya bimbingan dan konseling itu hanya untuk siswa-siswa tertentu. Hal ini memaknai bahwa siswa yang nakal, bimbingan dan konseling itu hanya untuk siswa yang nakal ya. Nah, nakal itu cukup kompleks, mulai dari merokok, hasil belajar yang rendah, ribut di kelas, membuat kekacauan di kelas, berkelahi, atau sebagainya. Nah, jadi siswa-siswa yang bermasalah dalam tanda kutip nakal, nah, biasanya itu adalah siswa-siswa yang akan dilempar ke ruang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, tugas dan fungsi konselor itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini sering sekali Bapak dapatkan ya informasi ini, mulai dari alumni yang sudah bekerja. Saya tanyai bahwasanya
ada beberapa personel sekolah itu yang mengatakan, wah enak sekali menjadi guru bimbingan dan konseling itu, makan gaji buta. Kenapa? Karena kerjaannya hanya di kantor saja. Kebetulan di sekolah yang gurunya saya tanya itu tidak mendapatkan jam masuk kelas, sehingga personel sekolah yang lainnya sering mengungkapkan kata-kata melalui bercanda bahwasanya enak menjadi guru bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena memakan gaji buta, kerjaannya hanya duduk di kantor saja. Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwasanya hasil pekerjaan dari konselor atau guru BK di sekolah itu harus segera dilihat. Nah, personel sekolah cenderung membandingkan dengan hasil pekerjaan dari guru mata pelajaran. Nah, jadi hasil guru mata pelajaran kalau siswa sudah diberikan materi pelajaran, hasilnya sudah bisa dilihat. Nah, apakah pekerjaan guru BK sama dengan pekerjaan dari guru mata pelajaran? Ya tentu saja tidak, ya karena kalau standar keberhasilan dari guru mata pelajaran itu adalah penguasaan materi pembelajaran, nah berbeda dengan standar guru bimbingan dan konseling. Standar pencapaiannya itu adalah kemandirian dan pengendalian diri. Kemandirian dan pengendalian diri itu tidak dapat dihitung secara kuantitatif, tapi itu harus diukur dengan skalanya kualitatif, ya. Kemudian yang keempat, konselor di sekolah itu dianggap dewan nasihat. Mengapa demikian? Karena kerjaan konselor itu hanya menasihati siswa yang nakal. Itu anggapan-anggapan dari berbagai personel sekolah yang pernah Bapak wawancarai. Nah, yang terakhir adalah konselor adalah ban serap. Di dalam literatur bimbingan dan konseling, kita sudah sering sekali membaca bahwasanya konselor adalah ban serap. Tapi fakta di lapangan memang hal ini masih sering terjadi, ya. Senada dengan penelitian yang saya lakukan bersama mahasiswa pada tahun 2018. Artinya apa? Tren pelayanan bimbingan dan konseling itu masih belum berubah signifikan. Permasalahannya masih dominan mengarah kepada 4 poin ini. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, ya? Tentu saja untuk merubah kesalahan dalam memaknai pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini, kita perlu memperbaiki diri, ya. Apa yang perlu kita perbaiki? Ya kita evaluasi apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, apabila kompetensi yang menjadi penyebab munculnya kelima poin ini, maka kompetensi itu harus kita tingkatkan. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Tenaga pendidik itu terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, fasilitator, dan instruktur. Artinya, konselor itu adalah pendidik profesional, ya. Di awal judul siapa ada konselor tadi sudah terjawab bahwasanya konselor itu adalah pendidik profesional sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Artinya, seorang konselor itu harus memiliki atau harus menguasai 4 kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar itu, ya? Kompetensi dasar itu terdiri dari yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Untuk lebih jauh memahami kompetensi pedagogi ini, saudara bisa lihat pengertian pendidikan,
ya. Artinya pedagogi itu erat sekali kaitannya dengan bagaimana penguasaan seorang guru dalam menguasai metode-metode dalam kalau guru mata pelajaran dalam mengajar, kalau guru bimbingan dan konseling dalam melakukan konseling. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian itu, guru bimbingan dan konseling harus memiliki iman dan takwa, kemudian jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Oleh karena itu, karakter kepribadian ini harus benar-benar terinternalisasi di dalam diri seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana dalam kompetensi sosial ini guru bimbingan dan konseling harus memiliki hubungan yang baik dengan sasaran pelayanan. Siapa sasaran pelayanan? Ya, di sekolah tentu saja adalah siswa, ya. Namun tidak dipungkiri juga bisa kepada sejawat, struktur organisasi, ahli lain, dan pihak-pihak yang terkait. Dalam artian, dalam proses pelayanan konseling, guru bimbingan dan konseling harus dapat menjalin hubungan yang erat dengan setiap stakeholder yang ada. Kemudian yang keempat adalah kompetensi profesional, di mana dalam kompetensi profesional ini spektrum pelayanan konseling yang profesional harus tetap dijalankan, harus tetap dikuasai oleh seorang guru bimbingan dan konseling. Untuk lebih jauh, saudara semua bisa melihat Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik konselor. Oke. Jadi, ya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya konselor itu adalah seorang pendidik yang profesional, apa saja yang menjadi batasan profesional yang dimaksud? Profesional yang kita maksud adalah sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi sumber penghasilan, kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau standar norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, jadi poin dari pengertian profesional itu adalah pekerjaan, penghasilan, keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu pendidikan dan memerlukan pendidikan profesi. Apakah seorang konselor sudah memenuhi unsur-unsur tersebut? Mari kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk pada kriteria profesi yang dikemukakan oleh Full. Ada 6 kriteria profesi yang dikemukakan oleh Full. Pertama adalah keintelektualan, kedua adalah kompetensi yang dipelajari, ketiga adalah objek praktek spesifik, keempat adalah motivasi altruistik, kelima adalah komunikasi, dan yang keenam adalah organisasi profesi. Nah, ketika kita merujuk kepada guru bimbingan dan konseling, ya, apakah guru bimbingan dan konseling itu memiliki objek praktek spesifik sehingga layak disebut sebagai pendidik profesional? Mari kita lihat perbedaan antara OPS guru mata pelajaran dan OPS seorang konselor. Nah, objek praktek spesifik dari guru mata pelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Sedangkan OPS dari guru bimbingan dan konseling adalah kehidupan efektif sehari-hari. Nah, ketika kita melihat OPS ini tentu ada perbedaan yang nyata, ya. Kalau guru mata pelajaran fokusnya pada penguasaan materi pelajaran, dan kalau konselor atau guru BK fokusnya pada kehidupan efektif sehari-hari. Nah, selanjutnya guru mata pelajaran juga berfokus pada
penguasaan materi pembelajaran yang terganggu. Dan OPS dari guru bimbingan dan konseling atau konselor pada kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Dari OPS ini jelaslah bahwasanya guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran itu memiliki perbedaan OPS yang cukup jelas. Kemudian ketika kita melihat pada sasaran pelayanan, maka bisa kita lihat juga di sini sasaran pelayanan guru bimbingan dan konseling itu adalah individu atau kelompok dengan berbagai identitas tanpa diskriminasi, kemudian dengan berbagai kasus dan kewenangan konselor untuk pengembangan dan penanganan masalah. Ini adalah sasaran pelayanan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian, apa yang menjadi batasan dari pekerjaan seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor? Tentu saja guru bimbingan dan konseling itu memiliki keterbatasan dalam penanganan permasalahan yang dialami oleh siswa. Kasus apa saja yang di luar kewenangan dari konselor? Yang pertama adalah kasus kriminal, ya. Jadi guru bimbingan dan konseling tidak berwenang atau tidak berkompetensi dalam penanganan kasus kriminal karena kasus kriminal ranahnya adalah kepolisian, ya. Kemudian penyakit fisik dan mental, ya. Kalau penyakit fisik dan mental itu adalah ranahnya dokter. Kemudian keabnormalan yang akut. Maksudnya apa? Ini keabnormalan yang akut ini adalah perilaku yang tidak normal yang sudah melekat pada seseorang. Atau kita sering dengar bahasa awamnya itu adalah kecanduan, ya. Kalau orang yang sudah adiksi atau kecanduan itu di luar ranah dari guru bimbingan dan konseling. Ranahnya lebih tepat kepada psikiater, dokter, atau psikolog, ya. Yang keempat adalah ilmu hitam. Ya, ilmu hitam ini ranahnya di luar kewenangan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Ilmu hitam ranahnya adalah perdukunan, ya. Kemudian yang kelima adalah kondisi adiktif yang berimplikasi pada penyakit. Ini hampir senada dengan poin ketiga, ya, keabnormal yang akut ini. Kondisi adiktif yang berimplikasi pada penyakit kriminal ini bukan ranah dari konselor. Contohnya apa? Kondisi adiktif yang berimplikasi pada penyakit kriminal. Contohnya adalah misalnya sejenis penyakit klepto, ya. Penyakit klepto itu adalah sebuah adiksi yang apabila penyakit itu implikasi, misalnya mencuri, ya, mencuri tentu saja bisa berakibat pada kriminal, ya. Selanjutnya, konseling itu adalah profesi yang bermartabat. Karena apa? Pelayanannya bermanfaat, tenaganya bermandat, dan profesional, ya. Kemudian keberadaannya diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Karena profesi bimbingan dan konseling atau konselor itu sudah diakui di dalam undang-undang, ya. Oke, terima kasih semuanya. Apabila dalam penjelasan ini ada hal-hal yang kurang saudara mengerti, maka saudara bisa menuliskannya pada komen. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.